Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari kelas M22A dengan nomor NIM 105721102222. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah komputer. Baik, saya akan mempresentasikan beberapa agenda, yaitu dengan topik utama dalam presentasi ini, apakah pengertian atau definisi dari komputer. Kedua, bagaimana cikal bakal teknologi komputer. Ketiga, bagaimana proses perkembangan komputer sejarah era awal sampai sekarang. Apakah pengertian atau definisi dari komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan, aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Kata komputer secara umum pernah digunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Barna Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia II, kata tersebut menunjukkan kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Sejarah komputer diawali ketika penemuan Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakai untuk komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran. Mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang yang diberikan nama mesin analitis pada pokok mampu melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan kalkulator modern. Mesin tidak sama cepatnya karena mesin analis bukanlah dirancang untuk bertenaga elektrik. Bakal komputer. Cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Yuk, simak sejenak sejarah perkembangan teknologi chip ini. Integrated circuit atau yang biasa disebut IC atau beberapa orang yang menyebut sebagai chip saat ini memiliki peran penting dalam perkembangan industri elektronik di dunia. Mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya menggunakan IC di dalamnya. Perkembangan komputer era setelah tahun 1940. Perkembangan komputer ada 5 generasi sebagai berikut. Yang pertama, komputer generasi pertama. Yang kedua, komputer generasi kedua. Yang ketiga, komputer generasi ketiga. Yang keempat, komputer generasi keempat. Dan yang kelima, komputer generasi kelima sampai sekarang. Komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengkomplementasi potensi strategi yang dimiliki komputer. Hal ini tentu saja meningkatkan pendanaan perkembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda dengan yang disebut bahasa mesin. Magnilongian. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogramkan dan membatasi kecepatan. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tube volume yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube volume yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transmitter mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1506. Penemuan lain yang berupa perkembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding pada pendahuluan mesin pertama. Yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer.
program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya. Memberikan fasilitas ini meningkatkan banyak kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghilangkan daftar gaji. Komputer generasi ketiga, walaupun transistor dalam banyak hal menggunakan tube volume, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC di tahun 1958, IC mengkombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasil komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Generasi keempat. Setelah IC, tujuan perkembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Internal atau LSI dapat memuat ratusan komponen generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.